Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini, seharusnya tidak ada pria yang bisa melihat kondisi malas Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liuli ketika mereka masih di tempat tidur. Melihat King Sui membawa tumpukan baju besi tebal dan barang-barang lainnya, kedua wanita itu berjalan dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena mereka mau tidak mau merasa sedikit tidak nyaman saat mengingat kembali kejadian tadi malam, terutama untuk Chang Hai Mingyue. King Sui, apa ini? Senang sekali kalian berdua ada di sini. Ambil masing-masing satu dan sisanya untuk senior, ucap King Sui tersenyum dan berkata kepada kedua wanita itu. Untuk kita, jika tidak, lalu untuk siapa? Cepat, masing-masing ambil satu dulu lalu dua lainnya. Dua pasang sepatu bot tempur ini untuk senior, ucap King Sui mendesak lagi. Chang Hai Mingyue membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia menerimanya dari tangan King Sui. Huo Yun Liuli juga dengan cepat mengambil satu. King Sui sangat senang. Bolehkah aku mencobanya sekarang? Ucap Huo Yun Liuli mengedipkan matanya yang indah dan berkata sambil mengingat efek dari sepatu bot tempur itu. King Sui tersenyum dan mengangguk. Huo Yun Liuli pergi dengan set rok pertempurannya dan menuju ke dalam gedung. Apakah kamu akan mencobanya dan juga melihat bagaimana hasilnya? King Sui memandang Chang Hai Mingyue yang ada di sampingnya. Dia merasa bahwa dia pasti akan sangat cantik sehingga akan sangat luar biasa jika dia memakainya. Chang Hai Mingyue melirik ke arah King Sui dengan aneh. King Sui diam-diam mengusap hidungnya dan melihat gelang di tangannya. Dia segera mengambil satu dan menyerahkannya kepada Chang Hai Mingyue. Ini adalah untuk Anda. Setiap orang akan memilikinya. Chang Hai Mingyue tidak mengambilnya tetapi melihat gelang hitam itu. Itu sangat indah sehingga terlihat misterius. Chang Hai Mingyue tidak menerimanya tetapi mengulurkan tangan putih saljunya. Pikiran King Sui menjadi korsleting. Secara refleks, dia meletakkannya di pergelangan tangan seputih salju itu dan menatap bingung ke wajah cantiknya yang sangat cantik itu. Chang Hai Mingyue menjauh dari tatapan King Sui yang menyala-nyala. Pada saat itu, Huo Yun Liuli keluar dengan setelan tempur yang terdiri dari rok pertempuran emas dan sepatu bot hijaunya yang panjang. Meskipun King Sui memiliki beberapa persiapan mental, dia masih terpana oleh kecantikannya yang luar biasa. Huo Yun Liuli yang sangat seksi pada awalnya, tampil sangat bermartabat dalam balutan rok pertempuran emas. Namun, matanya yang menawan masih bersinar, terutama saat dia melihat King Sui. Dia menyebabkan dia merasakan perasaan kesemutan seolah-olah dia telah kehabisan semua kekuatannya. Demones. King Sui masih merasa bahwa kata ini paling tepat menggambarkannya. Di sela-sela langkahnya, dia mengeluarkan perasaan seolah-olah dia memiliki api yang akan menyebabkan orang lain tenggelam dalam imajinasi liar. Apakah aku terlihat bagus? Ucap Huo Yun Liuli meluncur ke King Sui dan berputar-putar di tempat. Rambut hitam panjang yang menutupi bahunya mampu melengkapi pesona kewanitaannya. Iya, mengatakan ini, King Sui mengeluarkan gelang lain. Ketika dia melihat Huo Yun Liuli bertindak sedikit manja saat dia mengulurkan tangan rampingnya, King Sui melihat ke arah Chang Hai Mingyue, malu. Chang Hai Mingyue, di sisi lain, tersenyum seolah dia tidak melihat apapun. Bagaimana kamu bisa memakainya untuk Sister Mingyue tetapi tidak bisa diganggu denganku? Nada menyalahkan Huo Yun Liuli membuat King Sui tertegun. Chang Hai Mingyue memandang ke arah Huo Yun Liuli dengan heran, namun, wajahnya yang cantik diwarnai merah dengan blush on. Mengapa aku tidak bisa lebih disambut? King Sui dengan cepat memakainya untuk Huo Yun Liuli. Saat dia merenung bagaimana Huo Yun Liuli akan mengambil kesempatan pada adegan di mana dia mengenakan gelang untuk Chang Hai Mingyue. Selama beberapa hari ini, tolong jangan lepaskan pakaian tempur ini jika tidak ada yang penting. Berikan itu ke senior. Aku harap barang ini bisa berguna,
ucap King Sui menyerahkan sisa barang di tangannya ke Chang Hai Mingyue. Setelah terbiasa, Huoyun Liuli sangat terkejut saat pertama kali memakai sepatu bot tempur yang ditempa King Sui. Dia tidak bertanya apapun meskipun dia masih terkejut. Dia hanya merasa sangat senang mengetahui bahwa semuanya dibuat oleh King Sui, seolah-olah itu sangat normal. Yu Yue, setelah kamu memakainya, ingatlah untuk membiarkan aku melihatnya. King Sui memanggil kedua wanita yang belum pergi jauh. Apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah tawa Huoyun Liuli dan tatapan menyalahkan Chang Hai Mingyue. Ketika King Sui melihat Chang Hai Mingyue, dia tahu bahwa peristiwa semalam mengubahnya, atau membuatnya menurunkan kesombongannya. Saat sarapan, pasangan Chang Hai memandang King Sui, penuh dengan senyuman. Bahkan Chang Hai Mingyue sedikit malu saat melihat tatapan mereka. Terima kasih King Sui. Dengan item milikmu ini, aku akan bisa menangkis lebih dari 10 gerakan tambahan, ucap Chang Hai tersenyum. Senior, kamu terlalu rendah hati. Kali ini, itu akan menjadi pertarungan dengan nyawa kita yang dipertaruhkan, ucap King Sui menyeringai dan berkata, tampak sangat jujur. Kedua wanita yang melihat adegan ini bahkan tidak bisa mempercayainya, terutama untuk Chang Hai Mingyue. Ada beberapa kesempatan ketika King Sui tersenyum sangat cabul padanya. Namun, melihat betapa jujurnya dia tersenyum sekarang, dia merasa anehnya tidak bisa dipercaya. Baiklah, tapi jika ada perubahan pada situasi, kalian semua harus mendengarkan perintahku, ucap Chang Hai melihat ke arah King Sui, berkata dengan sangat serius. King Sui menghela nafas dan mengangguk. Dia tahu bahwa perintah Chang Hai adalah baginya untuk membawa Chang Hai Mingyue dan lari. Tatapan Chang Hai Mingyue sedikit redup, tapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Namun, tatapan keras kepalanya telah memberitahu yang lain tentang keputusannya. Chang Hai tersenyum. Ketika saatnya tiba, dia secara alami memiliki cara untuk membiarkan King Sui membawanya pergi. King Sui pergi ke toko pandai besi di pagi hari dan melihat bahwa Hou ada di sekitar. Ketika Hou melihatnya, dia berjalan dengan gembira. Saudara, aku telah menguasai gerakan Qi, aku menguasai gerakan Qi, ucap Hou mengatakan kalimat yang sama 2 kali. King Sui tersenyum dan berkata, hari ini, Anda dapat mempelajari serangkaian teknik palu ini. King Sui tidak menutup pintu toko pandai besi. Dia takut pria paruh baya yang berpakaian ungu dan bermartabat akan datang lagi. Lalu lalang manusia di jalanan dan di toko masih dapat menahan beberapa reservasi. King Sui berbagi poin utama dari teknik 1000 palu. Dia mengajarinya bagaimana menggunakan kekuatannya, dan melakukan peragaan perlahan sebelum dia melihat usaha penempaan Hou dari samping. Hou saat ini telah lama pulih dari penyakitnya setelah menerima perawatan dari King Sui. Bentuk ototnya memiliki kekuatan lebih dari sebelumnya. Sampai setengah hari berlalu, King Sui merasa bahwa Hou sudah dapat menggunakan teknik 1000 palu, tetapi tanpa kefasihan. Dia awalnya berencana untuk memberinya 2 buah peningkat kekuatan lagi, tapi sayangnya dia tidak memiliki apa-apa selain buah peningkat kelincahan yang disisihkan untuk keperluan darurat. Buah ini disisihkan sebagai sarana bagi King Sui untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan membuat jalan keluar. Itulah mengapa dia menahannya selama ini, hanya untuk ketangkasan selama 15 menit. Setelah linglung untuk beberapa saat, King Sui melihat ke arah Hou dan berkata, Saudara Hou, aku tidak akan menggunakan toko pandai besi ini lagi. Aku mungkin tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Anda harus berlatih teknik palu ini serta gerakan Qi itu, ucap King Sui. Kenapa kamu pergi? Hou bertanya, merasa sedikit terkejut dan sedih. King Sui mengangguk, semua hal baik akan berakhir suatu hari nanti. Aku sangat senang bertemu dengan kakak Hou. Jika takdir memungkinkan, kita akan bertemu lagi. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Hou, ucap King Sui. Hou mengerutkan alisnya dan menghela nafas setelah beberapa saat. Saudaraku, kamu ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Jika suatu hari kamu lewat di sini, kamu harus datang dan mengunjungi kakak laki-lakimu di sini, ucap Hou.
Pasti, jawab King Sui tersenyum. Setelah mengatakan ini, Ho terhibur. Dia berterima kasih kepada pemuda tampan ini dan tahu bahwa tidak mungkin dia tinggal di toko pandai besi ini selamanya. Jangan khawatir, aku akan kembali mengunjungimu di masa depan. Hati-hati. King Sui pergi. Ho tampak seperti kakak tertuanya. King Sui juga ingin memberinya ketenangan pikiran. Karena mereka akan berpisah, mereka mungkin juga lebih berterus terang tentang hal itu. Bagaimanapun, King Sui khawatir bahwa orang-orang yang berhubungan dengannya akan menjadi mangsa sekte pedang abadi. Jika mereka tidak pergi, mereka umumnya akan aman. Hanya ketika King Sui kembali ke kediaman Chang Hai, dia merasa yakin. Tanpa sadar, Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli telah memasuki hatinya, dan dia tidak tahan untuk memotongnya. King Sui mengingat alasan di balik petualangan ini. Awalnya, dia berencana datang ke benua Green Cloud untuk mendapatkan pengalaman dan melatih dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli akan datang bersamanya. Seiring waktu berlalu, perasaan tumbuh. Terlepas dari perasaan seperti apa mereka, King Sui tidak memiliki banyak teman, tetapi memperlakukan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli sebagai temannya. Sampai-sampai kadang-kadang, King Sui merasa bahwa hubungan mereka tidak sesederhana sekedar teman, tetapi bukan cinta. King Sui tidak mengharapkan ini, tetapi itu adalah hubungan yang rumit dan terjerat. Ketika dia kembali dan melihat bahwa Chang Hai Mingyue berdiri di tepi kolam lagi dan dalam keadaan linglung, King Sui tahu bahwa dia merasa khawatir. Yu Yue, jangan khawatir. Ayo, biarkan kakak laki-laki memelukmu. King Sui bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum Chang Hai Mingyue tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan King Sui, dan mengejang dalam pelukannya. King Sui hanya bisa berdiri di sana karena terkejut. Awalnya, melihat betapa tertekannya Chang Hai Mingyue, dia ingin membiarkannya rileks. Namun siapa sangka hal ini bakal terjadi. Melihat Chang Hai Mingyue yang gemetar dalam pelukannya, hati King Sui menjadi mati rasa. Terlepas dari seberapa kuat atau seberapa luar biasa, dia tetap seorang wanita. Dia tahu segalanya tidak akan sesederhana apa yang dikatakan King Sui, dan hanya memikirkan kemungkinan bahwa sesuatu akan terjadi pada orang tuanya menyebabkan hatinya menjadi kacau. Dia tidak ingin terlihat lemah di depan orang tuanya, dan bahkan tidak membiarkan mereka mengkhawatirkannya. Di depan Huoyun Liuli, dia adalah master dan tidak mungkin hancur di depannya. Tetapi hari ini, ketika dia bertemu King Sui, di bawah kata-katanya yang hangat dan menghibur, dia melihat bayangan ayahnya. Tidak dapat menahan rasa sakit yang menyakitkan di hatinya lagi, dia memeluk King Sui, ingin melampiaskan semua emosinya. King Sui tidak melanjutkan berbicara, mengetahui intensitas tekanan yang dia rasakan. Cara melampiaskan perasaan seperti itu tidak terlalu buruk. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap punggungnya, membantunya untuk rileks. Chang Hai Mingyue dengan erat mencengkeram King Sui, saat tubuhnya terus gemetar dalam pelukannya. Di bawah gerakan konstan tangan King Sui di punggungnya, suara isakan bisa terdengar saat dia merasakan kesedihan yang menggigit di dalam hatinya. Yu Yue, semuanya baik-baik saja. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi, ucap King Sui dengan lembut menghiburnya, berbisik di telinganya. Mengangkat kepalanya, ekspresi wajahnya yang indah mirip dengan tetesan air hujan di bunga pir. Kedalaman matanya yang gelap dan tak berujung berkabut, dipenuhi dengan air mata dan kemerahan. Dia tidak akan pernah membayangkan dirinya jatuh ke pelukannya seperti ini. King Sui hanya berjarak setengah inci dari wajah cantik Chang Hai Mingyue. Aroma lavender yang samar melayang ke hidungnya, dan dia benar-benar ingin mencium bibir ceri Chang Hai Mingyue yang unik dan seksi. Namun, melihat tatapan sedihnya, dia segera menekan keinginannya dan memeluknya lebih erat. Memeluk erat Chang Hai Mingyue yang lembut dan kenyal memberinya ereksi. Dan di bawah ekspresi malu-malu di wajah Chang Hai Mingyue, King Sui juga tersipu. Melihat seperti apa King Sui, Chang Hai Mingyue tanpa sadar tertawa, saat dia mencubit wajah King Sui sebelum mendorongnya pergi.
King Sui memeluknya terlalu erat dan dia masih bisa merasakan batang besi mendorong perutnya dari bawah. "Terima kasih, aku tidak akan pernah melupakanmu seumur hidup ini," ucap Chang Hai Mingyue tersenyum. Senyum gemilang itu mengguncang indera King Sui, dan dia mengambil snapshotnya dengan otaknya, menanamkannya dalam ingatannya. "Apa yang dia maksud dengan itu?" gumam King Sui dalam hati. Dia merasa sangat bebas sekarang karena dia tidak pergi ke toko pandai besi. Berjalan kembali ke kediamannya, King Sui awalnya ingin naik ke tingkat kedua, tetapi dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke tempat dia melakukan latihan pagi hariannya. "Aku mungkin lebih baik melatih keterampilanku," bentuk bangau. Dia telah menyempurnakan tahap kesuksesan kecil, tetapi masih belum menembus ke tahap kesuksesan besar meskipun dia terus berlatih. Mengaktifkan ki bangau dan melaksanakan langkah bangau, King Sui merasa sedikit terganggu di dalam hatinya. Dia tanpa sadar memikirkan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba mendengar keributan dan mengalihkan pandangannya. King Sui tersentak oleh kecantikan mereka saat dia melihat Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli yang saat ini sedang berjalan mendekat. Kedua wanita itu dilengkapi dengan rok pertempuran emas dan sepatu bot pertempuran hijau giok, membuatnya terpana dengan kecantikan mereka yang mengesankan. Ketinggian seperti itu, dengan kaki panjang seperti batu giok, serta senyum tipis dan aura elegan yang mereka miliki, menyebabkan King Sui hampir ngiler saat dia menatap pinggul mereka dengan lembut yang bergoyang dengan angin. "King Sui, apakah kamu tidak ingin melihat saudari Mingyue dalam pakaian perangnya? Dia cantik kan? Indah, indah, indah." Huoyun Liuli tidak bisa berkata-kata. Chang Hai Mingyue mengalihkan pandangannya ke King Sui, karena ini sudah ke-6 kalinya dia menggumamkan kata indah. "Cukup, lihat ekspresi bodoh di wajahmu, di mana akan ada orang yang memuji orang lain seperti ini." King Sui terkekeh, sebelum sadar. Karena mereka tahu bahwa King Sui sedang berlatih, mereka yang berada di sini menunjukkan bahwa mereka ingin King Sui memberi mereka petunjuk, karena mereka juga ingin meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Bahkan ketika mempraktikkan bentuk beruang yang tampak jelek dan canggung, ketika kedua wanita cantik itu melakukan teknik itu, King Sui hampir mimisan. Siapa sangka bahwa wujud beruang di tangan mereka ternyata mampu menunjukkan keanggunan dan ketenangan, sama sekali berbeda dari saat ia berlatih di depan Luan-Luan, dan hancur berkeping-keping oleh kata-kata kasar putrinya. Kadang-kadang, King Sui akan membimbing mereka, dan kontak tubuh tidak dapat dihindari. Menjaga wajah lurus, King Sui menekan keinginannya dan membimbing mereka secara profesional. Setelah itu, ia memperagakan panggung sempurna dari wujud macan dan rusa cantering, serta wujud bangau yang berada di puncak tahap sukses kecil. Ketika kedua wanita itu mengeksekusi bentuk bangau, terlihat jelas bahwa mereka sama sekali tidak mahir. Mereka menyerupai sepasang burung bangau putih bayi yang mencoba belajar terbang. Indra roh King Sui bisa dengan jelas merasakan nafas dan aura kedua wanita itu berubah. Indra spiritualnya mengalami peningkatan lagi. Mungkin itu karena dia berkultivasi duo dengan tubuh 9 yin dari King Han Ye. Mereka yang terlalu dalam, tidak akan pernah bisa melihat sejelas orang yang mengamati dari luar. King Sui secara tidak sadar mulai mempraktikkan teknik bangau, mengintegrasikannya dalam serangannya. Konsep meninggalkan luka saat pedang itu lewat terasa sangat jelas baginya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan fluiditas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam serangannya. Kedua gadis cantik itu berhenti ketika King Sui tiba-tiba mengeksekusi bentuk bangau. Siluetnya seperti awan yang melayang dan air yang mengalir, menari dengan indah. King Sui akhirnya memahami esensi dari bentuk bangau, tanpa sadar memikirkan tirai gantung bangau putih saat melebarkan sayapnya, meniru postur bangau yang sebenarnya. Secara alami, ki yang bersirkulasi menyembur ke seluruh tubuhnya. Memproduksi ki sambil menghembuskan ki, siklus yang terus-menerus tanpa henti. King Sui menerapkan wawasan pada langkah bangaunya yang melonjak saat siluetnya menjadi semakin kabur.
Kedua wanita itu hanya melihat siluet King Sui bergetar di tempat, tetapi tubuhnya sepertinya tidak bergerak dari tempat aslinya. Semakin banyak Chang Hai Mingyue menonton, semakin dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia merasa bahwa King Sui sudah bergerak berkali-kali dalam sekejap mereka berkedip, alih-alih hanya menggigil di tempat seperti ini. Melebarkan matanya dan memfokuskan semua perhatiannya, dia berhasil melihat sekilas King Sui muncul di depannya, lalu kembali ke tempat aslinya dalam sekejap mata. Kecepatannya ini dibandingkan dengan ayahnya, tidak kalah sedikit pun. Tidak hanya dia melihat sekilas King Sui, dia bisa merasakan bahwa dia mengambil kesempatan untuk menyentuh payudaranya juga. Pada saat ini, Chang Hai Mingyue akhirnya menemukan bahwa hatinya berubah, dia sudah mulai memiliki toleransi tanpa akhir untuk pria ini. King Sui tersenyum canggung mengetahui bahwa dia telah terlihat, dan dalam sekejap mata, dia bergeser dan kembali ke tempat aslinya. Langkah bangau melonjak. King Sui juga tidak menyangka bahwa dia akan berhasil melakukan terobosan ke tahap kesuksesan besar dari bentuk bangau. Bobot tubuhnya berkurang 20%, dan peningkatan kecepatan itu secara alami juga meningkatkan kekuatannya dengan faktor marginal. Yang paling penting adalah bahwa anak tangga bangaunya telah ditingkatkan menjadi anak tangga bangau yang melonjak, dan dalam kondisi peningkatan tingkat energi habis 3 kali lipat, dia dapat langsung meningkatkan kecepatannya sebanyak 3 kali. Meskipun tingkat konsumsinya gila, King Sui tidak mengeluh. Dia sangat percaya bahwa kecepatan tidak terkalahkan. Setelah terobosan, King Sui merasa sangat bahagia, dan membimbing kedua wanita itu hingga tengah hari. Para wanita yang lelah memelototi King Sui. King Sui bahkan tidak berhenti untuk membiarkan mereka beristirahat sepanjang pagi. Dari teknik rusa cantering hingga bentuk bangau, sepenuhnya menarik potensi mereka dan melelahkan mereka. Tidakkah orang ini tahu bagaimana menghargai gadis? Melihat kilau keringat di wajah mereka, King Sui tertawa, mengabaikan ekspresi keluhan mereka. Setelah itu, untuk mempercepat penguasaan mereka, dia beralih ke bentuk harimau dan menyerang mereka secara nyata. Secara alami, sebelum salah satu serangannya mendarat, dia akan mengubah tinjunya menjadi tepukan ringan, tidak lupa memanfaatkan tubuh lentur mereka. Langit juga berangsur-angsur menjadi gelap, dan kedua wanita itu pergi mandi dan berganti pakaian. King Sui juga pergi untuk bersiap mandi. Dia lebih percaya diri. Biarlah angin dan hujan datang, dia tidak akan menghindar. Memikirkan pria paruh baya berjubah ungu itu serta leluhur tua buta dari sekte pedang abadi yang ingin menyakiti King Sui. Dia dipenuhi dengan amarah yang mendidih. Jika dia telah menguasai langkah bangau yang melonjak ini lebih awal, dia pasti akan melumpuhkan pria paruh baya itu. Betapa bagusnya jika tidak ada batasan waktu di alam abadi Valet Jade. King Sui menghela nafas, diikuti oleh senyum pahit. Dia seharusnya tidak serakah seperti ular yang mencoba menelan gajah. Dia harus puas dengan hanya memiliki surga yang menentang artefak. Berdiri sendirian di kamarnya, tanpa tujuan melakukan apa-apa, dia merenungkan ingatannya. Dia merindukan ibunya, bertanya-tanya apa yang dia lakukan sekarang. Seorang ibu tak henti-hentinya mengkhawatirkan putranya bahkan jika dia berada 1000 mil jauhnya, dan itu sama baginya. King Sui tidak menginginkan apapun selain bergegas langsung menuju kota 100 Miles. Setelah itu, dia memikirkan tunangannya, si King Zuang, bertanya-tanya apakah dia hidup dengan baik di sekte lembah wangi terik. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia berinteraksi dengannya dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia menjadi semakin dingin. Tidak heran dikatakan bahwa tidak ada yang dapat bertahan dalam ujian waktu. Terlepas dari seberapa besar dampaknya, betapa menakjubkan dan mulia sesuatu itu, setelah 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau 10.000 tahun, itu akan terkubur di dalam sungai waktu tak berujung yang disebut sejarah. Pelangi setelah badai. King Sui tidak takut dengan badai yang datang, melainkan, dia mengantisipasi pelangi indah yang akan datang setelah itu. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. King Sui bermalas-malasan sepanjang hari.
Dia pada dasarnya menstabilkan bentuk bangau dan mempraktikkan langkah bangau melonjaknya. Pada saat yang sama, dia mengawasi kultivasi menit terakhir dari dua wanita lainnya. Di antara beberapa hari ini, King Sui menempa perisai pelindung kepala di alam valet jade immortal. Namun, itu menghasilkan efek yang sama dengan armor. Efek peningkatan pertahanan 10% dalam perlindungan, kekuatan, daya tahan, dan kelincahan. King Sui sedikit tidak bisa berkata-kata. Perisai pelindung ini terlalu tidak sopan. Meskipun peningkatan kekuatan pertahanan dapat diterima, peningkatan properti lainnya terlalu kecil. Namun, King Sui masih menempa beberapa item yang tersisa karena setiap kenaikan kecil dihitung. King Sui, aku bosan, ayo keluar dan bersenang-senang, ucap Huoyun Liu Li cemberut pada King Sui setelah sarapan. Matahari masih tinggi dan King Sui menyadari bahwa mereka pasti lelah beberapa hari terakhir ini. Melihat mata Huoyun Liu Li yang penuh harapan, dia hanya bisa setuju untuk mendapatkan udara segar bersama mereka. Bagaimanapun, ini adalah periode yang menegangkan. King Sui masih khawatir bahwa Sekte Pedang Abadi mengancam Changhai. Ingatlah untuk mengenakan rok pertempuranmu dan bawa senjatamu. King Sui mengingatkan dengan serius. Itu untuk berjaga-jaga. King Sui, Huoyun Liu Li dan Changhai Mingyue berencana mengunjungi gerbang selatan, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Sebelum ketiganya pergi, Changhai mendesak mereka untuk berhati-hati dan segera kembali. Jalanan ramai seperti biasa, dan kerumunan tidak pernah berkurang. Semua orang sibuk dengan barang-barang mereka sendiri. Teriakan keras penjualan, harga dan kebisingan menjadi pemandangan yang canggung namun harmonis. Huoyun Liu Li sangat antusias hari ini. Dia menyeret King Sui dan Changhai Mingyue untuk melihat semuanya, tetapi dia tidak membeli apapun. Changhai Mingyue sepertinya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Kecuali jika dia ditarik oleh Huoyun Liu Li, dia tidak akan terlalu serius melihat barang dagangan. Mereka berkeliaran secara membabi buta di sepanjang jalan gerbang selatan, melalui pintu ganti yang tak terhitung jumlahnya, tidak tahu seberapa jauh mereka berjalan atau berapa banyak jalan yang mereka lewati. Penampilan Changhai Mingyue dan Huoyun Liu Li serta kecantikan mereka menarik banyak perhatian. King Sui, yang di belakangnya, ditatap, iri, cemburu, dicemooh dan dikutuk. Jalan berikutnya yang mereka lewati kosong. Seolah-olah mereka telah melangkah ke dimensi lain meskipun jalannya masih sangat lebar. Perubahan mendadak membuat King Sui merasa sedikit aneh. Meskipun jalan yang serupa berdekatan, yang satu ramai dengan kebisingan sementara yang lain benar-benar sepi. Mengapa tidak ada orang di jalan ini? King Sui bertanya pada Changhai Mingyue. King Sui menyadari bahwa dia bisa bercanda memanggilnya Mingyue. Ketika sampai pada obrolan serius, dia tidak terlalu yakin harus memanggilnya apa. King Sui secara alami dapat memanggil Huoyun Liu Li sebagai Liu Li. Changhai Mingyue memucat. Bagaimana mereka bisa sampai di sini tanpa sadar? Ketika dia hendak berbicara dengan King Sui, sebuah suara yang tidak terduga menyela. Jalan ini dikenal sebagai jalan berdarah. Umumnya setiap perkelahian diselesaikan di sini. Mungkin terlihat bersih di sini tapi sebenarnya sudah ternoda oleh darah di sekujur tubuhnya. Suara itu dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. King Sui melihat sederet sosok berpakaian putih dengan pedang panjang muncul dari sudut di dekatnya. Mereka dipimpin oleh dua pria lanjut usia, yang satu adalah pria yang beradab, yang lainnya adalah pria yang lebih tangguh. Pemilik suara itu adalah orang tua yang dia lihat di toko besi. Ekspresi wajah King Sui berubah, dua wanita lainnya semakin memucat dan memandang King Sui. Ini membuat King Sui tidak yakin apakah dia harus senang atau tertekan karenanya. Ketergantungan pada tatapan kedua wanita itu seharusnya membuatnya bangga sebagai seorang pria, namun dia tidak memiliki kemampuan tersebut. King Sui memaksakan pandangannya kepada tidak kurang dari 20 orang dari Sekte Pedang Abadi, di mana di antara mereka ada dua tetua terkemuka. Kalian semua benar-benar berusaha keras untuk menangkap kami. Betapa bebasnya Anda menunggu kami setiap hari.
Apakah ini menarik? Ucap King Sui mengerutkan kening pada pria tua di seberangnya yang tampak halus namun dengan ekspresi gelap di wajahnya. Mengikutimu. Apakah kau berpikir kau sepadan denganku? Ucap pria tua itu. Kami akan menghabisi kalian semua dalam waktu 2 hari, tapi karena kami bertemu denganmu hari ini, lebih baik mengabulkan permintaan cucuku, ucap pria paruh baya tersebut. Tetua di sebelah kiri meludah, tatapan kebenciannya sudah cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak. Elder Ying, bukankah leluhur mengatakan jangan melakukan sesuatu yang sembrono, ucap pria paruh baya satunya mengingatkan. Orang tua yang tetap diam selama ini mengerutkan kening. Leluhur telah menginstruksikan untuk menangkap mereka semua dalam 2 hari ini. Jika kita membuat mereka bertiga tinggal di sini selamanya, maka tugas kita selesai. Tentunya leluhur akan menghargai kita berdua dengan mahal. Tetua Sun, jangan beritahu aku bahwa kita bahkan tidak mampu membuat ketiga orang ini tetap tinggal, ucap Penatua Ying berkata kepada orang tua lainnya dengan jijik. Baik, jika kita berdua mengurus ketiganya hari ini, aku akan menyetujui ketentuan Anda itu, ucap Penatua Ying dengan santai. Apakah kamu serius tentang ini? Ini hanya teknik pertempuran tingkat Xiantian, ucap Penatua Ying kepada Tetua Sun sambil menahan pandangannya pada King Sui dan kedua perempuan itu dengan gelap. King Sui, apa yang kita lakukan? Huoyun Liuli bertanya dengan tenang meskipun dia ketakutan. King Sui sebenarnya tidak punya ide bagus. Kedua tetua yang berdiri di depannya adalah master dari kelas Martial King. Meskipun mereka adalah Raja Bela Diri kelas 1, mereka ada 2. King Sui berpikir dia setidaknya bisa memiliki peluang jika hanya ada satu dari mereka. Sudah sulit untuk melarikan diri sekarang, bahkan jika dia memanggil binatang terbangnya, dia memperkirakan bahwa lawannya tidak akan memberikan mereka waktu untuk naik ke punggungnya. Tapi King Sui masih memanggil burung api, dengan harapan setidaknya kedua wanita itu bisa selamat. Sayangnya lawan-lawannya berlari ke arahnya begitu King Sui bergerak. King Sui tersenyum kecut, dia hanya bisa mendorong kedua wanita itu ke samping tanpa daya, pada saat yang sama memastikan bahwa burung apinya bisa cukup dekat untuk membiarkan mereka berdua naik ke punggungnya. King Sui telah merencanakan ini. Jika kedua wanita itu berhasil naik ke burung api, King Sui akan memerintahkan burung api pergi ke rumah Chang Hai. Sementara dia bisa melarikan diri dengan bantuan langkah hantunya dan alam valet jade immortal. Elder Sun, serahkan anak kecil ini padaku. Kau dan Iron Feather Hawkmu bisa mengalahkan burung itu dan 2 gadis kecil itu. Penatua Ying berkata sementara telapak tangannya yang kering terentang ke arah King Sui, napasnya terengah-engah seperti asap putih. King Sui sangat berhati-hati dalam pertempuran pertamanya melawan ranah Martial King tingkat 1. Bahkan jika dia hanya seorang Raja Bela Diri tingkat 1, kekuatannya tidak terbatas dibandingkan dengan Xiantian. Begitulah kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Ditemani oleh raungan harimau, lapisan gas kuning samar dipancarkan dari cakar berbentuk harimau King Sui. Sampai saat ini kekuatan King Sui telah mencapai kekuatan 30.000 Jin Rejan. Tidak banyak perbedaan dibandingkan dengan kekuatan lawan level rendah Martial King. King Sui bisa bertarung tanpa menahan diri kali ini. Bentuk harimau King Sui sempurna. Sampai saat ini kekuatan King Sui telah melampaui kekuatan harimau yang ganas. King Sui tidak kekurangan kekuatan atau teknik. Wus, wus. Dia menurunkan telapak tangannya, 2 ayunan keras terdengar. King Sui merasakan darahnya mendidih, tetapi ki teknik penguatan kuno di tubuhnya langsung menenangkannya. Dia berpikir sendiri, apakah Martial King ini bahkan mampu untuk menjadi setara bertarung langsung dengan dirinya sendiri, apakah dia bahkan menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam keterkejutan King Sui, Penatua Ying bahkan lebih terkejut. Bahkan jika itu bukan bagian dari rencananya untuk mengambil nyawa anak ini, setidaknya dia akan sangat merusaknya. Di luar ekspektasinya untuk melihat pemuda ini benar-benar melawan serangannya. Setelah pertemuan ini, King Sui tahu di mana dia berdiri. Dia selalu ingin melawan Martial King yang baru dipromosikan.
Ketika Elder Ying tiba-tiba mengeluarkan pedangnya selama pertukarannya dengan King Sui hampir berteriak karena pedang itu tampak seperti Heaven Shattering Blade. Itu adalah pedang besar yang tidak canggih dan berat. King Sui memperkirakan panjangnya setidaknya 2 meter, lebarnya sekitar 25 cm, dan ketebalan 1 inci dengan pengecualian tepi bilahnya. Seluruh bilahnya tampak terbuat dari perunggu dan memancarkan aura kekuatan. Itu adalah pemandangan yang mendominasi. Sepertinya dia telah melatih angkat berat seolah-olah itu ringan. Lagi pula, memiliki kekuatan yang signifikan bukan berarti seseorang bisa menggunakan senjata berat. Bahkan jika seseorang hampir tidak bisa menggunakan senjata berat, dia tidak akan bisa menguasainya. Bahkan seseorang dengan kekuatan 100 jin tidak akan bisa mengayunkan senjata seberat 10 jin untuk waktu yang lama. Antara senjata dengan kekuatan pengguna sudah dianggap sangat kuat. King Sui sudah berjuang untuk menggunakan pedang biduk yang beratnya 2000 jin dengan kekuatannya yang luar biasa 300.000 jin. Secara umum, siapapun yang bisa menggunakan senjata berat terlahir dengan kekuatan super, atau telah menjalani kultivasi yang kuat sejauh mampu mengangkat beban apapun seolah-olah itu ringan. Jadi penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam daya keluaran antara senjata 50 jin dan senjata 500 jin meskipun mereka digunakan dengan kekuatan yang sama. King Sui diam-diam mengangkat pedang biduknya. Dia sudah mengembangkan pedang yang beratnya tidak kurang dari 2000 jin ke tingkat yang sangat dalam. King Sui tahu bahwa kartu truf Elder Ying harus terletak di pedangnya karena dia melepaskan pedangnya tanpa ragu-ragu tepat setelah bentrokan mereka. Sepertinya dia ingin menyelesaikan skor dengan cepat. Kicauan, teriakan tajam dari burung terdengar. King Sui mendongak dan tidak bisa menahan tawa. Elang bulu besi hitam yang ukurannya jauh lebih kecil dari burung api mencoba memadamkan api pada tubuhnya di langit. Dan burung api, yang tidak terlalu jauh, menghembuskan bola api ungu. Violet Flame. King Sui telah mengetahui bahwa burung apinya dapat menghirup bola api, dia hanya tidak menyangka bahwa apinya akan berwarna ungu dan itu adalah kecepatan cahaya, kemudian akan meledak saat bersentuhan dengan target. Hanya saja, dia tidak tahu berapa kali burung apinya bisa menghembuskan bola api ungu semacam ini. Semburan aura bisa dirasakan di udara. Wus! Ternyata Penatua Ying mengayunkan pedangnya ke bawah pada saat King Sui terganggu, dan membangun semua energi di tubuhnya ke puncak kepalanya. Dia tidak repot-repot menyembunyikan auranya karena dia ingin menguasai King Sui. Aura itu begitu kuat sehingga bahkan murid normal dari Sekte Pedang Abadi mundur beberapa langkah. King Sui sangat waspada dan di atas itu, tidak lengah, jadi dia dengan mudah menebas pedang biduk di tangannya ke atas. Wus, traang. Sampai saat ini King Sui telah membudidayakan angkat berat seolah-olah itu ringan ke tingkat yang signifikan. Traang-traang. Suara benturan logam satu sama lain menusuk telinga. King Sui melihat bahwa pedang biduknya tidak tergores sama sekali, dan kemudian juga memperhatikan bahwa pedang raksasa lawannya sama-sama tidak tergores. Saber Tyrannical Ki, kekuatan sikap. Metode pertama untuk mengungkap teknik pedang adalah menjadi lebih kuat dan memiliki kuda-kuda yang lebih kuat daripada lawan untuk menaklukkan lawan dengan kekuatan absolut. Yang kedua adalah menghindari posisi lawan. Terurai dengan teknik, Unravel Stance. Kekuatan dan teknik adalah kontradiksi itu sendiri. Apakah mereka kuat atau lemah semua tergantung pada penggunanya sendiri. Teknik pertama King Sui untuk mencapai alam yang tidak jelas adalah prinsip pedang dasar yang paling dasar. Ketika King Sui menghindari pedang Elder Ying, dan membalasnya dengan serangannya sendiri, Elder Ying tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Level dari alam tak jelas, kau bukan manusia, nak. Seruan Penatua Ying membuat King Sui tidak bisa berkata-kata. Kakek tua sialan ini memarahinya selama duel hidup dan mati. King Sui merasa sangat khawatir ketika dia menyadari bahwa Chang Hai Mingyue sudah melawan Tetua Sun. Untungnya, burung api telah melumpuhkan Iron Feather Hawk lawan dan mampu menyerang secara serempak dengan Chang Hai Mingyue sehingga pertarungan itu menguntungkannya. Di sisi lain,
Huoyun Liuli hanya bisa berdiri di samping dengan mengerikan. Perbedaan antara kemampuan mereka terlalu besar. Murid normal lainnya yang terbukti tidak berguna dalam perkelahian memblokir rute pelarian Huoyun Liuli sebagai gantinya. Tetua Sun, anak ini gigih. Cepat urus gadis-gadis itu dan bantu aku di sini. Penatua Ying tidak bisa melakukan apa-apa selain membela diri terhadap pedang dasar King Sui dari alam tidak jelas dan hanya berhasil menyelinap di salah satu dari dua serangan balik di antaranya. King Sui tidak mengharapkan prinsip dasar pedang dari alam yang tidak jelas menjadi jauh lebih kuat daripada alam kebenaran dalam pertempuran yang sebenarnya juga. Kekuatannya setidaknya meningkat 20%, meskipun itu baru saja stabil di alam tidak jelas. Meskipun dia bisa menahan lawannya tapi dia tidak bisa membunuhnya. King Sui sebenarnya tidak berhasil mengambil senjata tersembunyi. Meskipun mengambil item dari alam valet jade immortal tidak membutuhkan pintu masuk fisik, tetapi itu masih membutuhkan waktu yang singkat. Namun, sekarang tidak lagi demikian. Bahkan memasuki alam valet jade immortal secara fisik sekarang ini benar-benar dilarang selama pertempuran para ahli. Itu bisa mencuri kehidupan dalam sekejap mata. Hanya dalam pertempuran singkat yang sebenarnya, King Sui merasa bahwa teknik pedangnya menjadi lebih unik daripada dari kultivasinya sendiri dari sebelumnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah itu adalah penilaian dan penanganan yang sangat tepat. Tidak heran jika begitu banyak raja bela diri juga menuju ke arah alam tidak jelas. Hanya level yang tidak jelas yang bisa mendorong raja bela diri tingkat 1 ke titik di mana dia hanya bisa berjuang. Binatang berambut merah ini agresif. Bocah bodoh ini memiliki teknik aneh dan gerakannya sangat cepat, gumam lawan King Sui. Kau bertahan di sana untuk sedikit lagi, aku bisa memenangkan ini dalam 30 gerakan, teriak Penatua Sun mendengus keras karena marah. King Sui semakin khawatir setelah mendengar teriakan Tetua Sun. Langkah bangau melonjaknya hanya melakukan sedikit kerusakan pada lawannya, dan sekarang bahkan semua serangannya diblokir oleh pedang raksasa itu. King Sui merasa bahwa kakek tua ini hanya mengulur waktu. Pedang raksasanya seperti perisai. Pertahanannya begitu kokoh sehingga tidak ada tetesan air pun yang bisa melewatinya. Sepertinya kakek tua ini sangat berpengalaman dari pertempuran dan medan perang aktual yang tak terhitung jumlahnya yang dia alami selama bertahun-tahun. Liuli, King Sui mendengar teriakan khawatir yang tiba-tiba terdengar bersamaan dengan teriakan burung api yang tajam. King Sui tersentak, dia berbalik dan hanya disambut oleh warna merah. Huoyun Liuli masih tertahan di udara, dengan darahnya berceceran di semua tempat. Tulang rusuknya hancur total. Orang tua itu membuat luka dalam yang membentang dari rok pertempurannya ke sudut kanan bibirnya dan kemudian ke sudut mata kirinya. Luka itu begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. King Sui menatap pemandangan tragis di langit dengan sakit. Dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Huoyun Liuli terlempar ke samping, tidak bergerak dan kematiannya tidak pasti. Liuli. King Sui bisa merasakan jantungnya hancur saat dia melihat tragedi yang terjadi di udara, menonton tanpa daya saat tubuh Huoyun Liuli yang tidak bergerak dibuang, mungkin sudah mati. Liuli, King Sui meraung keras, sedih. Teriakannya seperti lolongan serigala yang berduka, mengejutkan dan memekakkan telinga semua orang di sekitarnya. Dari suaranya yang serak, siapapun bisa tahu bahwa dia telah berteriak sekuat tenaga. Setelah teriakannya, ki dari teknik penguatan kuno yang telah beredar sangat cepat di tubuhnya tiba-tiba mengamuk, dan energi tebal dengan cepat berputar di dalam dirinya. Ki teknik penguatan kuno beredar dengan cepat tanpa ada tanda-tanda melambat. Jejak darah yang mirip dengan bentuk jaring laba-laba mewarnai kedua matanya dengan warna merah iblis yang tidak biasa. Pedang biduknya sedikit bergetar di tangannya karena kekuatan yang melimpah. Dalam satu napas, suara jernih terdengar dari tubuh King Sui. Tidak pernah dia membayangkan bahwa ki dari teknik penguatan kuno dapat beredar pada tingkat yang mengkhawatirkan ini. Agresivitas ini terlalu sulit untuk dia tangani. Ketika suara hentakan tajam mengalir di udara,
King Sui sekali lagi berhasil melampaui siklus ke-89 Qi yang beredar dan menembus siklus ke-90. Namun, bahkan dengan aliran kekuatan luar biasa yang tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya, dia tidak bisa membuat dirinya senang. Melihat bagaimana King Sui dikategorikan keluar, Penatua Ying tanpa suara mengayunkan pedang besarnya yang besar untuk mengirimkan serangan ke King Sui dengan seringai jahat di wajahnya. Apakah ini gerakan membunuhnya? Begitu Penatua Ying mengayunkan pedangnya, mata merah darah King Sui tiba-tiba membekukannya di tempat. Itu membuat jantungnya berdebar tidak rata. Bilahnya juga berhenti untuk mengirimkan serangan. Ekspresi macam apa itu? Kejernihan di kedua matanya sudah lama hilang, digantikan oleh kehadiran iblis. Setelah jeda, pedang itu kemudian menghantam dengan sangat lincah. Didorong oleh kebencian murni, King Sui berusaha sekuat tenaga untuk bertarung di bawah gelombang kekuatan yang eksplosif. Dia menolak untuk memikirkan hal lain pada saat itu. Satu-satunya hal yang jelas dalam pikirannya adalah ketidakpastian apakah Huoyun Liuli masih hidup atau tidak. Mengingat semua waktu yang dia lalui bersamanya, kekuatan amarah mendorongnya untuk menyerang lebih keras dari sebelumnya. Pedang yang dipenuhi dengan kebencian bawah sadar sebenarnya telah diresapi dengan gelombang ketiga. Pedang gelombang ketiga, teriak King Sui. Wush! Traang, wush, dentang, wush, bom. Tertegun, Penatua Ying menyaksikan pedang besarnya terlempar dari benturan. Di saat yang sama, dadanya mengalami tendangan. Pada saat itulah dia tahu bahwa dia telah selesai. Dipenuhi dengan kebencian, kaki King Sui telah menyerang dan langsung merobek lubang di dada Elder Ying, menyebabkan tubuhnya yang babak belur dan hancur menabrak dinding batu yang terletak agak jauh. Di tengah hujan darah di langit, suara jelas dari pedang besar yang jatuh ke tanah membuat khawatir Tetua Sun. King Sui melihat ke arah Chang Hai Mingyue yang terluka dan melihat bahwa dia mengalami banyak kesulitan dalam menahan diri. Jika dia tidak membawa rok pertempuran cincin emas, luka yang dideritanya akan semakin parah. Burung api juga dipenuhi bekas luka dan luka saat bulu-bulunya yang berapi-api tersebar di sekitar. Itu menderita luka paling banyak karena berulang kali menggunakan fisiknya yang besar untuk melindungi Chang Hai Mingyue dari rantai serangan berbahaya. Itu tidak menghirup bola api ungu untuk waktu yang lama. Saat King Sui menatap kesedihan pada Huoyun Liuli yang terbaring di tanah tanpa bergerak di atas genangan darah, dia melemparkan pedang biduk ke alam valet jade immortal. Langkah bangau melonjak. Kegelisahan dan amarah yang dia rasakan di dalam hatinya sudah cukup untuk membawanya ke ambang kehancuran. Elder Sun meringkuk saat melihat mata merah darah King Sui. Dia tidak pernah berteriak atas kematian Penatua Ying sepanjang waktu. Selain perasaan tidak percaya dan tidak mengerti, dia hanya ingin bertahan hidup. Mingyue, jaga Liuli. Aku akan tiba di sana dalam waktu kurang dari 3 napas, ucap King Sui dengan nada datar. Jantung Chang Hai Mingyue bergetar ketika dia mendengar suara seraknya dan melihat jejak darah di matanya. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan bergegas ke arah Huoyun Liuli. Ceritanya agak panjang. Singkatnya, itu hanya King Sui yang dengan berani berbicara kepada Tetua Sun dengan cara yang membosankan saat dia berlari ke arahnya. Penasaran, Chang Hai Mingyue melirik sekilas ke bahunya dan terkejut saat melihat King Sui berlari menuju Elder Sun. Dalam kilatan petir, King Sui menggunakan langkah hantunya untuk bergerak ke arah Elder Sun. Karena panik, Penatua Sun dengan cepat menggunakan kecerdasan abrasifnya, berniat untuk menusukkan pedang ke dada King Sui. Serangan itu memiliki kekuatan pengeboran yang dahsyat secepat kilat, menyebabkan percikan api. Namun, langkah itu tampak sangat sederhana. Chang Hai Mingyue sangat terkejut. Tertegun, dia menatap pedang panjang itu meleset. Namun, itu masih berhasil menembus perut King Sui. Ketika dia melihat tawa kejam di wajah Elder Sun, dia merasa seolah-olah sebagian dari jiwanya hilang. Elder Sun memelototi King Sui dengan cara yang kejam, hanya untuk menemukan pemuda itu memberinya senyuman kecil tanpa ampun sebagai balasannya. Selain itu, pemandangan mata berdarah King Sui membuatnya menggigil tak terkendali.
Tepat saat ini, King Sui menggunakan keterampilan bentuk harimau yang belum digunakan sebelumnya. Itu adalah serangan bentuk harimau yang paling brutal. Elder Sun hanya bisa menonton tanpa daya saat King Sui dengan mudah menusukkan tangannya ke dadanya. Merobek kekuatan ledakan cakar harimau dapat secara efektif meningkatkan kekuatan telapak tangannya sebesar 10%. Tangan lainnya menarik pukulan yang langsung menghancurkan kepala tetua Sun, yang seketika membuatnya mati menjadi beberapa bagian. Semakin King Sui memikirkan kondisi Huoyun Liuli, semakin dia ingin meronta-ronta ke pria tua itu sampai dia berubah menjadi debu. Bahkan jika dia melakukannya, itu tetap tidak akan meredakan kebenciannya. Dia mencabut pedang dari perutnya, menyebabkan darah segera keluar dari lukanya. Hanya ini yang akan membuatnya merasa lebih baik. Pucat, King Sui dengan cepat berlari ke arah Huoyun Liuli, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Dia mengulurkan tangan untuk menemukan Chang Hai Mingyue menatapnya dengan bingung. Tapi King Sui tidak peduli lagi. Lukanya secara bertahap disembuhkan oleh efek abnormal teknik penguatan kuno. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Chang Hai Mingyue saat dia berlari melewatinya, hanya berhenti ketika dia mencapai sisi Huoyun Liuli. Noda darah menutupi wajah Huoyun Liuli saat seluruh tubuhnya tergeletak di genangan darah. King Sui buru-buru mengulurkan tangannya ke hidung Huoyun Liuli untuk memeriksa apakah dia masih bernapas. Dalam sekejap, dia mengeluarkan 9 Golden Essence Needles dan mengulurkan tangan kanannya. Perlahan, tangannya berubah transparan, mirip dengan giok yang tembus cahaya dan berkilau. Itu adalah tangan suci mistik yang menampilkan kekuatan penuhnya setelah terobosan total. Liuli, dengarkan aku, kamu tidak bisa mati, kamu tidak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu mati, bisakah kamu mendengarku, ucap King Sui. Air mata mulai jatuh dari mata King Sui, suaranya yang serak membawa kekuatan penetrasi yang aneh. Tanpa ragu-ragu, jarum esensi emas pertama ditembus ke titik akupuntur utama di dadanya, yang juga dikenal sebagai titik akupuntur kematian, Sanzong. Dengan mata berkaca-kaca, Chang Hai Mingyue berlutut di sisi Huoyun Liuli. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menangis, tidak peduli betapa sedihnya dia melihat Huoyun Liuli dalam keadaan ini. Dia bingung apa yang harus dilakukan. Tubuh yang tergeletak di tanah sekarang seharusnya adalah dirinya, tapi siapa yang tahu bahwa Huoyun Liuli akan lari keluar pada saat terakhir itu, menggantikannya. King Sui, bagaimana keadaan Liuli? Chang Hai Mingyue memandang mereka berdua. Huoyun Liuli terlihat sangat cacat sehingga dia hampir tidak terlihat seperti manusia, dan King Sui berlumuran darah dan ditandai dengan luka yang menakutkan. Bahkan pada saat ini, King Sui masih memberikan perawatan akupuntur kepada Huoyun Liuli sepanjang waktu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat King Sui panik karena seorang wanita sebagai alasan. Pembunuhannya terhadap dua tetua terus berputar di benaknya, menghantui dia terus-menerus, terutama saat dia mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya untuk mengakhiri pertarungan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Semua agar dia bisa mencoba menyelamatkan Huoyun Liuli lebih cepat. Ketakutan menyerbu hatinya saat dia melihat penampilan King Sui dan apa yang dia katakan. Jika orang ini sekarang dalam keadaan seperti itu, maka kemungkinan untuk menghidupkan kembali Huoyun Liuli pasti sangat kecil. Air matanya terus mengalir di pipinya dengan setiap sisipan yang dia buat dengan jarum. Silently Hands, sepasang tangan yang berkilauan dan tembus cahaya, menampar tubuh yang hanya mengenakan pakaian tipis berlumuran darah dengan rok pertempuran dilepas. Suara retakan tulang yang kembali ke posisi semula dapat terdengar selama proses berlangsung. Telapak tangan King Sui menjadi pucat sementara wajahnya sudah sepenuhnya tanpa darah. Noda darah bisa dilihat di sudut mulutnya saat air mata jatuh dari matanya. Saat Mingyue melihat reaksi King Sui dan memikirkan bagaimana keadaan Huoyun Liuli seperti itu karena dia, pikirannya menjadi kacau saat dia menghunus pedangnya dan hendak memotong lehernya sendiri. Mingyue, suara serak yang penuh dengan kekuatan terdengar, menyentak Chang Hai Mingyue seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi buruk.
Akulah yang melukainya, akulah yang melukainya. King Sui, aku tidak berguna, akulah yang melukainya. Saat ini, wajahnya berlumuran noda air mata. Air matanya mengalir tanpa henti, menghasilkan dua aliran air mata yang menetes dari wajahnya. Jika kamu melakukan ini, bukankah itu berarti dia menderita luka yang sangat menyedihkan tanpa alasan, ucap King Sui. Setelah dia berbicara, King Sui memasukkan 9 jarum perak ke dada Huoyun Liuli. 7 jarum perak disisipkan dalam kesejajaran 7 Astral Deeper, dengan tambahan 2 jarum lainnya meningkatkan perawatan akupuntur. Saat jarum ke-9 dimasukkan, King Sui akhirnya tidak tahan lagi saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. King Sui, tunggu aku sebentar, kita akan segera pergi setelahnya. King Sui berdiri dan berjalan dengan goyangan dalam langkahnya menuju orang-orang dari Sekte Pedang Abadi. Beberapa dari mereka sudah mengompol. Bahkan ada satu orang yang berteriak melengking sebelum pingsan karena tekanan. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, tolong jangan bunuh aku. Ini bukan salahku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Seperti harimau yang turun ke kawanan domba di tengah badai niat membunuh dan darah, bersama dengan musuh berlarian dalam kepanikan, sangat menyedihkan bahwa tidak ada pembudidaya lawan yang bisa berlari lebih dari 3 langkah sebelum mereka semua dibantai sampai mati. Kabut darah begitu tebal hingga meresap ke udara. Jalan-jalan dipenuhi dengan kesunyian kematian sementara King Sui berdiri di tengah jalan-jalan yang dipenuhi mayat, merenungkan sekelilingnya. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah, tampak seolah-olah dia adalah dewa kematian. Berjalan kembali ke Huoyun Liuli, dia kemudian mengoleskan salep emas padanya. 5 pelet naga, pelet revitalisasi besar, persetan, teriak King Sui. King Sui melampiaskan frustrasinya dan berteriak. Chang Hai Mingyue berdiri di sana, tidak dapat memahami tindakannya. King Sui kemudian dengan lembut membawa Huoyun Liuli saat dia tanpa sadar menghela nafas dalam kesedihan. Dia hanya bisa menggunakan jarum emas untuk menyegel sisa vitalitas terakhir di hatinya. Seperti apakah Huoyun Liuli akan dapat bertahan atau tidak masih belum diketahui. Memanggil burung apinya, dia tersenyum ringan pada Chang Hai Mingyue. Mingyue, ayo pergi, kita tidak akan bisa pergi dari sini jika kita menunda lebih jauh, ucap King Sui. Setelah kembali ke kediaman Chang Hai, pasangan Chang Hai tercengang hingga tidak percaya setelah mereka melihat apa yang terjadi, khususnya untuk Chang Hai. Ekspresi wajahnya menjadi suram saat aura pembunuhan dengan kekerasan yang intens terpancar, membuka kedoknya. Ayah, ibu, ucap Chang Hai Mingyue seolah-olah dia adalah anak hilang yang baru saja kembali ke rumah. Apa yang terjadi dengan gadis kecil ini? Ucap istri Chang Hai merasakan perasaan yang menyayat hati karena hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Matanya berkilauan dengan air mata seperti kristal saat dia menatap luka pedih Huoyun Liuli. Lihat apakah dia bisa bertahan melewati hari ketiga. Senior, bisakah Anda dan Mingyue memandikannya dulu dengan air hangat sebelum menyerahkannya kembali padaku? Namun, jangan sentuh jarum emas yang tertanam di dadanya, ucap King Sui. Setelah mendengar suara serak yang dipenuhi dengan kelelahan dan kelelahan, serta melihat luka-luka King Sui yang mengerikan, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi ketika mereka melihat bahwa Chang Hai Mingyue, yang tidak terluka meskipun juga depresi, tidak memiliki tanda-tanda luka pada tubuhnya sama sekali. Bahkan burung api itu tampak sangat tertekan. Oke. Para wanita dengan tergesa-gesa setuju saat mereka mengambil alih tugas membawa Huoyun Liuli dengan lembut. King Sui, lukamu, ucap ayah Chang Hai. Aku baik-baik saja, biarkan aku membersihkan diriku, ucap King Sui menganggukkan kepalanya sebelum dia pergi ke arah kediamannya. Siluetnya tampak sangat kesepian, dan dipenuhi dengan sikap keras kepala yang pantang menyerah. Menatap punggungnya yang pergi, Chang Hai Mingyue tanpa sadar memikirkan gadis yang mereka temui sebelumnya di kota Yan. Pada saat ini, kedua siluet mereka tampak saling menjalin, bergabung menjadi satu. Yu Yue, sebenarnya apa yang terjadi? Kami bertemu dengan dua tetua dari Sekte Pedang Abadi,
bersama dengan lebih dari 20 murid mereka. Dan hasilnya adalah, Chang Hai menatap Chang Hai Mingyue dengan sedikit nada mendesak dalam suaranya. Semuanya sudah mati, dengan tidak satu pun yang masih hidup. Pasangan Chang Hai terdiam. King Sui mencuci dirinya sendiri. Dia mengolesi luka besar yang menganga di perutnya dengan salep emas sebelum membalutnya dan mengganti pakaian baru. Wajahnya masih pucat tak tertandingi. Segera setelah dia sampai di kediamannya, dia menyimpan burung api di dunia spasialnya. Dia sangat mengkhawatirkan Huoyun Liuli. Jika bukan karena teknik jarum primordialnya serta tangan suci untuk menyalakan potensinya, dia pasti sudah meninggal. Setelah keluar dari dunia spasial, dia mendengar ketukan di pintunya. Membuka pintu, dia menemukan Chang Hai Mingyue berdiri di luar. Wajahnya juga sangat pucat. Ayo pergi ke kamarnya, semua pencucian dan pembersihan sudah selesai. King Sui mengangguk setuju saat dia memaksakan diri untuk tersenyum. Namun, senyuman di wajahnya bahkan lebih tidak sedap dipandang dibandingkan dengan air matanya. Senyumnya tidak bisa menyembunyikan sakit hati yang dia rasakan. Saat ini, bahkan setelah mencium aroma lembut Chang Hai Mingyue dan menatap sosoknya yang anggun dan penuh, King Sui tidak bisa memanggil sedikit pun nafsu. Hal yang paling penting baginya sekarang adalah menyelamatkan hidup Huoyun Liuli, serta mempersiapkan tanggapan dari Sekte Pedang Abadi. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan. Ini adalah pertama kalinya King Sui memasuki kamar milik Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli. Panel dinding dan lantai semuanya terbuat dari kayu berwarna ungu. King Sui berasumsi bahwa kedua kamar tidur ini adalah milik Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli. Merasakan aura yang memancar dari tempat-tempat itu, King Sui menduga bahwa kamar-kamar itu milik pasangan Chang Hai. Memasuki kamar Huoyun Liuli terbaring di sana, mengenakan piyamanya karena noda darah di tubuhnya telah dibersihkan dan dicuci. Wajahnya masih pucat tanpa darah karena luka pedang yang menimpanya telah merampas sebagian daya tarik kecantikannya. King Sui, apakah kamu ingin istirahat dulu? Ibu Chang Hai Mingyue bertanya dengan prihatin setelah melihat betapa pucatnya King Sui. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku, senior. Mingyue, kamu harus pergi dan tidur nyenyak dulu. Senior, maukah Anda menemani Mingyue? Dia sedang tidak mood hari ini, ucap King Sui. King Sui benar-benar takut bahwa Chang Hai Mingyue akan melakukan beberapa hal konyol untuk menebus emosi yang dia rasakan di dalam hatinya. Chang Hai Mingyue mengertakkan gigi saat dia pergi bersama ibunya. King Sui menghela nafas saat dia duduk di samping kecantikan tak tertandingi yang saat ini telah mengambil setengah langkah ke pintu kematian. Kehangatan aneh meresap ke dalam hati King Sui saat dia memikirkan pertemuan ajaib yang dia alami dengan punggungnya ketika mereka berada di kota Hundred Miles. Dia telah terpesona oleh kecantikan dan kehadirannya. Mengulurkan tangannya, dia mencengkeram tangan dingin Liuli sambil menghela nafas. Liuli, kamu harus bangun. Selama kamu bangun, aku akan menjanjikan apapun kepadamu, ucap King Sui tersenyum pahit. Dia ingin membangunkannya. Jika dia tidak bangun dalam 3 hari, hampir mustahil baginya untuk sadar kembali. Bagaimanapun, dia hanya hidup sekarang karena hidupnya didukung oleh jarum emas yang telah diberikan King Sui padanya. Namun, tiba-tiba, King Sui merasakan energi dari teknik kultivasi duo mulai memanas saat bersirkulasi di dalam tubuhnya, secara otomatis mengalir ke tubuh Liuli bahkan tanpa niat King Sui. Segudang hal di dunia dapat dikategorikan menjadi yin atau yang. Lone yang tidak melahirkan, dan Lone yin tidak tumbuh. King Sui mengarahkan ki-nya dari teknik penguatan kuno ke dalam dirinya saat energi yang terbentuk dari teknik kultivasi duo mengalir kembali ke tubuhnya dari tubuhnya. King Sui sangat gelisah di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah teknik kultivasi duo yang ajaib ini akan dapat menyelamatkannya, tetapi paling tidak akan ada salahnya bahkan jika dia gagal. Perlahan-lahan, dia bisa merasakan respon samar dari tubuh Huoyun Liuli. King Sui menjadi balistik saat dia melompat dengan gembira. Chang Hai Mingyue menatap kaget saat dia berdiri di luar pintu, bertanya-tanya apa yang terjadi King Sui.
Dan seperti ini, King Sui terus mengedarkan ki-nya bolak-balik. Sekitar 4 jam kemudian setelah menjelang tengah hari, kulit pucat Ho Yun Liu Li akhirnya pulih kembali.